Halo, assalamualaikum teman-teman. Di video ini saya akan membuat jarum sol sepatu ya teman-teman. Hanya saja ini untuk menjahit sepatu safety ya teman-teman. Jadi jarumnya itu nanti akan melengkung jadinya. Dan di sini saya menggunakan klep motor. Yang kita ketahui klep motor itu besinya sangat kuat sekali ya teman-teman. Dan untuk menjahit sepatu besi itu untuk memerlukan besi yang kuat, jadi saya gunakan klep motor. Dan kebetulan saya mempunyai gagang bekas susruk yang tidak saya pakai, jadi saya gunakan di sini teman-teman. Saya cukup mengelemnya saja dengan lem besi untuk menyatukan gagang ini dengan klep motor ini ya teman-teman. Dan setelah itu saya menunggunya kering dan akan menggrendanya ya teman-teman, untuk mengurangi ketebalan dari klep motor ini teman-teman. Kita grenda untuk mengurangi ketebalan dari besinya ini ya teman-teman. Dari besi klep motor ini kan sangat tebal sekali ya teman-teman. Jadi kita perlu menguranginya dengan grenda. Dan setelah itu kita bentuk lagi ya teman-teman, karena grenda itu tidak akan langsung bagus. Jadi kita perlu kikir lagi untuk mendapatkan bulatnya ya teman-teman. Kita perbaiki lagi dengan kikir besi seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini sudah bisa kita lihat, sudah dapatkan besarnya ya teman-teman. Maksud saya ketebalan dari jarum yang kita inginkan itu teman-teman. Dan sekarang kita akan membentuk kelancipannya ya teman-teman. Di ujung jarumnya itu yang lancip, cuman kita jangan hanya melancipkan di bagian depan saja teman-teman, tapi harus sampai ke gagang supaya masuknya ketika kita menusukkan jarum itu lancar teman-teman. Nah, sudah lancip ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Nah, sudah tajam bentuknya, dan kita akan menggunakan gergaji besi untuk membuat atau membentuk mata kailnya teman-teman. Nah, sekitar 2,5 ml saja untuk membuat matanya itu sudah cukup. Kalau terlalu panjang nanti tidak akan nyaman dipakai, atau untuk mengait benang itu agak susah kalau panjang di bagian depannya ya teman-teman. Dan sekarang kita gergaji seperti memotong akan putus ya teman-teman. Jadi rebahkan saja jarumnya seperti ini, direbahkan. Nah, di sini kan belum terbentuk ya teman-teman, hanya saja untuk membuat jalan gergaji kita supaya tidak tergelincir ya teman-teman. Nah, sekarang untuk membentuk mata kailnya kita miringkan 45 derajat teman-teman jarum kita, lalu kita gergaji ke dalam, ke sebelah dalam ya teman-teman. Bukan ke dalam, bukan ke bawah maksud saya, tapi ke ujung depan teman-teman. Nah, kita bentuk sampai mendapatkan bentuk yang bagus ya teman-teman. Maksud saya supaya benang betul-betul duduk terkait ya teman-teman, agar nantinya benang itu atau tali tidak mudah lepas teman-teman. Dan ketebalan dari gergaji itu cukup untuk satu benang ya teman-teman. Dan kita lihat sudah terlihat bentuk kailnya ya teman-teman di sini. Dan untuk memastikannya teman-teman, kita bisa ambil benang sekali ya teman-teman, dan kita coba langsung teman-teman untuk mengkaitnya apakah sudah cukup kedalamannya dan dapat mengkait dengan bagus ya teman-teman. Nah, sepertinya sudah cukup ya teman-teman, sudah dapat mengkait dengan benar. Baru kita akan
menghaluskannya kembali teman-teman. Kita raba-raba seperti ini. Kalau masih ada terasa dengan telapak tangan kita itu, kita kikir ya teman-teman, supaya tidak sangkut-sangkut, maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi mata kail itu harus lurus teman-teman, tidak boleh terlalu tinggi dari badannya. Kalau terlalu tinggi dari badannya nanti dia akan sangkut. Nah, jadi kita lihat bentuknya sudah betul-betul menjadi ya teman-teman di sini. Nah, kita coba sekali lagi, kita memastikan. Nah, masih nyaman ya teman-teman, masih mengait dengan bagus. Dan sekarang kita akan memfinishingnya dengan menghaluskannya dengan amplas yang paling halus ya teman-teman. Kita halusi dengan amplas yang paling halus lagi, supaya bekas kikir itu kalau tidak dihalusi dengan amplas itu akan kesat nantinya teman-teman. Jadi menjahit itu akan lambat kalau tidak lancar, tidak licin jarumnya teman-teman. Kita harus melicinkan dulu dengan amplas. Nah, karena ini jarum sol untuk menjahit sepatu safety ya teman-teman. Nah, setelah ini kita akan membakarnya dan membengkokkannya ya teman-teman. Nah, jadi kita gunakan kompor gas untuk memanaskannya ya teman-teman. Kita panaskan sampai merah merona teman-teman, sampai merah betul-betul masak ya teman-teman. Baru kita bengkokkan menggunakan tang ya teman-teman. Kita bengkokkan ke sebelah atas mata kail itu, bukan ke bawah ya teman-teman, tapi ke bengkok ke sebelah atas. Ketika mata kail menghadap ke atas, baru kita bengkokkan ya teman-teman. Kita bengkokkan secukupnya, sekiranya enak untuk membuat untuk menjahit sepatu besi itu ya teman-teman. Bagaimana caranya sudah ada di tutorial menjahit sepatu safety ya teman-teman. Oke teman-teman, proses membuatnya sudah selesai ya teman-teman, dan inilah hasilnya ya teman-teman. Jadi dia bengkok seperti ini ya teman-teman. Lain halnya dengan jarum biasa, sol sepatu biasa, jadi dia lurus ya teman, seperti ini. Dan ini saya buat dari test pen teman-teman, dan tidak kalah tahannya juga ya teman-teman. Dan bagaimana cara penggunaannya sudah ada tutorialnya di video saya, cara menjahit sepatu safety, bahkan 2 teknik juga ya teman-teman. Dan linknya saya akan siapkan untuk teman-teman yang belum menonton, bisa cek di deskripsi, saya akan bagikan linknya. Dan saya ucapkan terima kasih teman-teman. Jika bermanfaat jangan lupa di subscribe dan like. Wassalamualaikum, salam sukses.